bahwa ditangkap, ditahan, dibawa ke pengadilan aja itu nggak pantas. Tadi saya ringan itu between food. Artinya apa? Karena saya menganggap bahwa ini we are going back again to the authoritarian rulers gitu ya. Pemerintahan yang otoriter menggunakan aparatus, menggunakan dan terakhir menggunakan pasal-pasal hukum untuk menghabisi lawan politiknya. Ada 3 hal. Pertama, bukan berarti saya tidak setuju dengan menggunakan hukum, tapi jangan semua hal kecil-kecil, apalagi kemudian presiden melaporkan, menteri melaporkan yang kayak gitu, nggak ada kerjaan. Ya, jadi kalau Anda jadi presiden, Anda jadi menteri, Anda jadi pejabat, itu satu paket dengan kemudian dikritik oleh rakyat, dikritik oleh scholars dan sebagainya, itu satu paket. Jangan enaknya saja Anda tinggal di istana, makan malam di seluruh dunia dengan pemimpin, kemana-mana gratis, naik pesawat, terus kemudian kalau dikritik nggak mau. Nah, yang Anda hidup kan dibiayain oleh rakyat. Kalau tidak benar ya tetap rakyat mengkritik. Nah, memang seringkali disebut kalau Anda bawa ke ranah hukum dianggap itu beradab, kan kayak gitu kan, beradab, bawa aja ke ranah hukum. Tapi nggak semuanya. Emang ranah hukum, lembaga hukum bebas dari intervensi, bebas dari manipulasi, bebas dari segala macam yang negatif, kecuali nanti pengadilan ilahi baru kita tahu bahwa itu pasti itu Allah Maha berkeadilan. Nah, cuma ada kredonya itu apa ya, yang mengeluarkan orang yang bersalah, 1000 orang yang bersalah itu lebih baik dibandingkan memasukkan 1 orang yang tidak bersalah ke penjara. Nah, ini mestinya juga hati-hati di dalam mengambil keputusan-keputusan. Nah, kalau kasus di dalam konteks Habib Rizik ini kan, ini kalau kita menggunakan aturan-aturan itu juga sejalan dengan International Convention on Civil and Political Right, dari mulai hak agama, hak hidup, hak tidak di-torture apa bahasa Indonesia, penganiayaan dan sebagainya. Ini kan jadi kalau kita bicara hukum kan selalu formalnya, in actionnya gimana? Nah, ini kan pertanyaannya biasanya di dalam politik kita bicara in actionnya, jadi kekuasaan in action. Nah, kalau saudara Rocky atau kita-kita yang dosen dan sebagainya ngomong, ya memang kita punya otoritas, namanya otoritas keilmuan, karena memang kita punya ilmu itu, jadi dosen yang ngomong lah, memang yang dijual ngomongnya itu. Tapi di dalam konteks demokrasi kita bicara kompetisi, partisipasi, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik yang tadi. Jangan kebebasan sipil dan politik salah satunya hak rakyat untuk berserikat. Jadi nggak bisa rezim itu kemudian membubarkan gitu saja. Yang kedua, ini yang tadi saya katakan persoalan Habib Rizik ya. Saya sih ini apa namanya, mudah-mudahan apa yang ada perbaikan, ada, kalau saya katakan bahwa apa yang di dua keputusan ya, sudah 2 kan, tinggal 1 kan. Nah, yang tadi saya katakan ringan bukan bahwa ditangkap, ditahan, dibawa ke pengadilan aja itu nggak pantas. Tadi saya ringan itu between food. Artinya apa? Karena saya menganggap bahwa ini we are going back again to the authoritarian rulers gitu ya. Pemerintahan yang otoriter menggunakan aparatus, menggunakan dan terakhir menggunakan pasal-pasal hukum untuk menghabisi lawan politiknya. Ya, terutama di dalam konteks hari ini. Nah, terakhir ya mudah-mudahan, apalagi ini kan juga secara akhir-akhir ini kan kekuasaan ya, power tends to corrupt, absolute power. Emang kekuasaan itu legit. Ya, jadi gimana caranya LIPI dijadiin 1/8, dijadiin 1 ini, dijadiin terus ketuanya siapa dan sebagainya. Ini kan sekarang terjadi di dunia pendidikan sendiri kita sekarang ini. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Oleh karena itu memang kalau tadi Bung Teguh Nasrullah bicara, ya kita dikasih ruang ini untuk ibadah, kita dikasih ruang untuk berjuang di dalam konteks terus menerus. Mudah-mudahan rasa keadilan yang sudah terlukai dan itu dilihat oleh rakyat setiap hari, terutama pandemi, pada saat pandemi sekarang ini banyak. Saya baru pulang dari kampung, 1 bulan saya di kampung, saya melihat sendiri bagaimana kehidupan rakyat kecil yang harus menghidupi dirinya sendiri. Negara yang katanya bansos dan sebagainya nggak hadir kok di situ.
Dan kita sekarang karena ada kasus Palestina sebagai negara dulu yang membiayai, bukan membiayai, yang mengakui negara Republik Indonesia, tahu-tahu ada anggota DPR yang mengatakan, oh kalau kita ngasih dan donasi ke Palestina harus lewat negara, apalagi ini yang terjadi. Jadi paling tidak sebagai orang kampus gitu ya, kita memang memiliki kebebasan mimbar akademik. Apakah ada sanksinya? Ada, dipanggil oleh pejabat kampus dan sebagainya, biasa saja kayak gitu, nggak masalah. Paling tidak setiap hari masih berdoa. Jadi tetap doa penting, Roki. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Jangan lupa itu. Mudah-mudahan Allah menunjukkan mana yang benar dan mana yang batil. Insya Allah kalau kita bersama-sama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu akan tercapai di negeri yang sangat kaya raya, the most populous Muslim country in the world, itu akan tercapai. Mudah-mudahan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.